Selanjutnya Valen juga. Semoga Valen bisa tampil maksimal dan semoga Valen mampu membawa dangdut semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi di malam hari ini, tetap di channel yang ini ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentunya kabarnya tetap sehat walafiat. Oke, harapannya seperti itu. Di video kali ini yaitu ada Bang Haji Romai Rama dan tentunya peserta di Akademi 7 yang ada di Indosiar ya. Yang tentunya ada yang perang argumen di sini ya. Oke, kayak apa videonya? Oke, langsung saja kita tonton sama-sama. Sepertinya situasi semakin memanas. Komunitas pecinta dangdut seluruh Indonesia, KPDSI, terang-terangan menolak hasil final The Academy 7 dan Tasya Tangerang dituntut segera serahkan trofi juara 1 ke Valen Pamekasan. Saya kira apa yang sudah dibuktikan bahwa yang terbaik ada lagi yang paling baik. Seperti kita ketahui bersama, Grand Final Dangdut Academy 7, DA7, telah melahirkan juara versi Akademi. Namun di luar panggung megah dan hitungan poin resmi, gelombang suara rakyat justru bergema lebih keras. Valen, finalis asal Pamekasan, Madura, dinobatkan sebagai juara 1 versi masyarakat Indonesia. Menyikapi kontroversi ini, KPDSI menilai bahwa keputusan juri dan hasil virtual gift tidak mencerminkan kualitas vokal dan performa panggung yang sebenarnya. Menurut komunitas ini, ada kesenjangan besar antara ekspektasi pencinta dangdut sejati dengan hasil yang diumumkan di panggung final. Para anggota KPDSI yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Bandung, kompak menyuarakan kekecewaan mereka melalui media sosial. Yang bikin situasi makin panas, KPDSI bahkan mengeluarkan pernyataan terbuka yang menuntut Tasya Tangerang untuk menyerahkan trofi juara pertama kepada Valen. Keputusan ini bukan main-main. Ini adalah tuntutan dari ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pecinta dangdut yang merasa suara mereka tidak didengar. Lantas pertanyaannya, kenapa Valen Pamekasan dianggap lebih layak menjadi juara pertama The Academy 7 dibanding Tasya Tangerang? Menurut KPDSI, ada beberapa alasan yang mendasari hal itu. Pertama, kemampuan vokal Valen yang luar biasa stabil. Berdasarkan pengamatan dari berbagai performance live di sepanjang kompetisi, Valen menunjukkan konsistensi vokal yang jarang dimiliki kontestan lain. Di setiap penampilannya, baik saat nada tinggi maupun rendah, Valen mampu mempertahankan kualitas suara yang jernih dan bertenaga. Tidak ada momen di mana suaranya drop atau kehilangan power. Kedua, teknik pernapasan dan kontrol diafragma Valen dinilai jauh lebih superior dibanding Tasya. Para pengamat musik dangdut profesional yang kami hubungi secara off the record menyatakan bahwa Valen memiliki teknik bernyanyi yang lebih matang. Kemampuannya mengatur napas saat menyanyikan lagu-lagu berdurasi panjang dengan ornamen vokal yang rumit menunjukkan bahwa dia bukan sekadar penyanyi berbakat, tapi penyanyi yang sudah menguasai fundamental. Ketiga, interpretasi lagu dan emotional delivery. Ini yang sering dilupakan orang. Menyanyi bukan hanya soal teknik, tapi juga soal bagaimana kamu menyampaikan emosi lagu ke penonton. Dan dalam hal ini, Valen punya keunggulan yang sangat jelas. Setiap kali Valen naik ke panggung, dia tidak sekadar menyanyikan lagu, dia menceritakan kisah. Dia membuat penonton merasakan setiap kata, setiap nada, setiap emosi yang dia sampaikan. Keempat, chemistry dengan musik dan band. Valen punya timing yang sempurna dengan iringan musik. Dia tahu kapan harus masuk, kapan harus memberikan ruang untuk instrumen, dan kapan harus meledak dengan vokalnya. Betul. Ini menunjukkan kedewasaan bermusik yang tidak semua kontestan miliki. Kelima, versatilitas. Valen terbukti mampu membawakan berbagai genre lagu dangdut, dari yang klasik hingga modern, dari yang slow hingga yang upbeat, semuanya dengan kualitas yang sama tingginya. Dan yang terakhir, konsistensi performa dari awal hingga akhir kompetisi.
Kalau kita lihat track record Valen dari babak audisi sampai final, grafiknya terus naik. Tidak ada momen signifikan di mana performanya menurun drastis. Ini menunjukkan mental juara, stamina yang kuat, dan dedikasi total terhadap kompetisi. Berdasarkan 6 poin ini, komunitas pecinta dangdut Indonesia merasa bahwa Valen memang lebih layak mendapatkan trofi juara pertama D Academy 7 dibanding Tasya Tangerang. Lantas kalian setuju dengan pendapat ini? Atau kalian punya pendapat berbeda? Komen sekarang. Debat sehat sangat kami tunggu di kolom komentar. Komen Sementara sekarang, itu, teman-teman. berdasarkan pantauan kami terhadap berbagai platform media sosial, perdebatan antara tim Valen dan tim Tasya mencapai puncaknya. Twitter Indonesia dipenuhi dengan berbagai tagar yang trending. Facebook dibanjiri postingan panjang berisi analisis mendalam. Yang menarik, bukan hanya fans biasa yang berkomentar. Beberapa musisi dangdut senior dan public figure juga turut memberikan opini mereka. Meskipun kebanyakan dari mereka bersikap diplomatis dan tidak memihak secara terang-terangan, ada beberapa yang memberikan hint bahwa mereka lebih condong ke salah satu kontestan. Ada juga yang membuat analisis video side by side, membandingkan performa Valen dan Tasya di berbagai babak. Video-video seperti ini banyak yang viral dan ditonton jutaan kali. Komentar di bawah video-video tersebut juga sangat beragam. Mulai dari yang mendukung Valen, mendukung Tasya, sampai yang mengatakan bahwa kedua-duanya sama-sama hebat dan kontroversi ini tidak perlu dibesarkan. Namun yang bikin situasi makin rame, ada juga petisi online yang dibuat oleh fans Valen yang menuntut reevaluasi hasil final. Petisi ini dalam waktu singkat sudah dikumpulkan ribuan tanda tangan. Ini menunjukkan betapa kuatnya dukungan untuk Valen dari sebagian besar komunitas dangdut Indonesia. Ungkapan mengejutkan datang dari Rhoma Irama tentang Valen sang juara kedua Akademi ke-7 Indosiar. Menurut Rhoma Irama, Valen sangat keren dalam membawa lagunya yang berjudul Tabir Kepalsuan dengan sangat emosional. Membuat Rhoma Irama sampai terharu dan meneteskan air mata karena melihat kualitas dan kapasitas Valen. Inilah kumpulan suara Raja Dangdut dan Pangeran Dangdut, simak sampai selesai. Oke. Beredar sanggup mengitari matahari. Beredar sang bumi mengitari matahari. Iya. Ternyata hatimu Iya, iya. Tabir kepal. Keren. Bagaimana menurut Anda? Coba tulis di komentar. Geger, Rhoma Irama resmi larang keras lagunya dipakai Indosiar. Apa penyebab sang Raja Dangdut murka hingga melayangkan somasi? Benarkah ini akhir dari ajang D Academy? Kita bongkar fakta lengkapnya sekarang. Berita ini tidak datang seperti hujan gerimis yang perlahan membasahi bumi, melainkan menghantam bak petir di siang bolong yang seketika menghanguskan ketenangan jagat hiburan tanah air. Rhoma Irama, sosok yang selama ini didewakan sebagai raja di atas segala raja dangdut, tiba-tiba menarik garis api yang sangat tegas. Indosiar tidak lagi diizinkan menyentuh, memutar, apalagi mengeksploitasi lagu-lagu ciptaannya. Keputusan ini bukanlah sekadar riak kecil di permukaan danau yang tenang, melainkan sebuah tsunami yang siap meluluh lantakan ekosistem acara musik di stasiun televisi tersebut. Publik terhenyak, para eksekutif televisi mungkin saja menahan napas, dan jutaan penggemar dangdut di seluruh pelosok negeri bertanya-tanya dengan penuh kecemasan. Bagaimana mungkin sebuah stasiun TV yang memproklamirkan diri sebagai rumah dangdut Indonesia harus terusir dari halaman istana rajanya sendiri? Pernyataan Rhoma ini bukanlah sekadar larangan administratif, ini adalah sebuah deklarasi perang terbuka terhadap tata kelola dan perlakuan terhadap karya seni yang selama ini mungkin dianggap remeh. Sang Raja telah bersabda, dan ketika beliau berbicara dengan nada sekeras ini, itu artinya ada luka yang sudah terlalu dalam, ada batas kesabaran yang telah dilanggar, dan ada prinsip sakral yang tak bisa lagi ditawar dengan nominal rupiah berapapun. Bagi Indosiar,
kehilangan hak atas katalog lagu Rhoma Irama sama saja dengan mengalami kiamat kecil. Bayangkan sebuah tubuh yang tiba-tiba dicabut jantungnya. Ia mungkin masih utuh secara fisik, namun tak ada lagi darah yang mengalir, tak ada lagi denyut kehidupan. Selama bertahun-tahun, ajang pencarian bakat seperti di Akademi, Lida, hingga Bintang Pantura menggantungkan kredibilitas kompetisinya pada lagu-lagu Rhoma Irama. Lagu-lagu seperti Keramat, Judi, hingga Seni adalah barometer tertinggi untuk mengukur kualitas seorang biduan. Tanpa lagu-lagu ini, kompetisi mereka akan terasa hambar, kehilangan bobot, dan kehilangan aura magisnya. Ini adalah pukulan yang sangat mematikan bagi tim kreatif yang kini harus memutar otak di tengah kepanikan. Bagaimana mereka bisa menyajikan tontonan dangdut yang megah jika kitab sucinya dilarang untuk dibacakan? Indosiar kini berdiri di tepi jurang krisis identitas. Mereka terancam menjadi sekadar panggung hiburan biasa tanpa legitimasi dari sang pencipta genre itu sendiri. Rating acara yang selama ini melambung tinggi berkat drama dan syahdunya lagu-lagu soneta, kini berada di bawah ancaman gilotin yang siap memenggal kejayaan mereka kapan saja. Ya, betul. Legenda musik Rhoma Irama menyampaikan pandangan yang mengejutkan terkait ajang pencarian bakat Da Akademi 7 yang baru saja berakhir. Dalam jumpa pers eksklusif di studio musiknya, sang Raja Dangdut secara terbuka mengakui Valen, salah satu peserta yang finish di peringkat kedua, sebagai juara yang sesungguhnya dari ajang tersebut. Setelah melihat semua pertunjukan Valen dari awal sampai akhir, saya yakin dia adalah yang paling layak mendapatkan gelar juara, ujar Rhoma Irama dengan nada serius. Bakatnya dalam menyanyi, kemampuan menguasai nada, dan kemampuan menghubungkan diri dengan penonton sangat luar biasa. Dia bukan hanya menyanyi, tapi juga menceritakan cerita melalui lagunya. Itu yang membuat dia berbeda dari yang lain. Rhoma menjelaskan bahwa dia telah mengikuti setiap babak Da Akademi 7 secara rutin, baik melalui siaran langsung maupun rekaman. Menurutnya, penampilan Valen di babak final, di mana dia menyanyikan lagu ciptaan sendiri yang bercerita tentang perjuangan anak muda, adalah salah satu momen paling memukau dalam sejarah ajang tersebut. Saya bahkan melihat beberapa juri tersentuh dan menangis. Itu bukti bahwa talenta Valen tidak bisa disangkal, tambahnya. Yang membuat Rhoma semakin sedih adalah alasan mengapa Valen tidak bisa meraih juara pertama. Sistem voting melalui virtual gift yang menjadi bagian penting dari penilaian akhir. Dalam aturan Da Akademi 7, suara dari penonton melalui hadiah virtual memiliki bobot yang signifikan selain penilaian dari juri. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa juara pertama didapatkan oleh peserta lain yang mendapatkan dukungan hadiah virtual lebih banyak, meskipun penilaian juri untuk Valen lebih tinggi. Ketidakadilan ini bukan terhadap peserta yang menang, tapi terhadap sistem yang memungkinkan uang lebih berperan daripada talenta sejati, ujar Rhoma dengan nada sedih. Valen memiliki bakat yang luar biasa, bakat yang seharusnya dibina dan dipromosikan agar lebih banyak orang bisa menikmatinya. Tapi karena sistem seperti ini, talenta semacam dia harus berakhir dengan hasil yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kata-kata Rhoma langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak penggemar Valen dan penggemar musik nasional menyetujui pendapat sang Raja Dangdut, menyebutkan bahwa sistem voting melalui virtual gift telah merusak esensi ajang pencarian bakat. Menanggapi hal ini, manajemen Da Akademi 7 merespons dengan nada terbuka. Mereka menyatakan bahwa sistem voting virtual gift telah ada sejak beberapa musim lalu dan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan penonton. Namun mereka juga mengakui bahwa akan mengevaluasi sistem tersebut untuk musim mendatang agar lebih adil dan memprioritaskan talenta. Sementara itu, Valen sendiri menyampaikan terima kasih kepada Rhoma Irama atas dukungannya. Dalam wawancara singkat, dia mengatakan bahwa meskipun tidak meraih juara pertama, dukungan dari orang-orang hebat seperti Rhoma telah membuatnya lebih percaya diri untuk melanjutkan karir musiknya. Saya tidak menyesal apa-apa, yang penting saya telah menunjukkan apa yang bisa saya lakukan dan ada orang besar yang melihatnya, ujar Valen dengan senyum lembut. Rhoma Irama juga menambahkan bahwa dia bersedia membantu Valen dalam karirnya ke depan. Saya akan senang jika bisa berkolaborasi dengan dia atau membimbingnya. Talenta seperti dia tidak boleh terbuang sia-sia hanya karena sistem yang tidak adil, tutupnya.
Oke, baik. Terima kasih teman, saudaraku dimanapun Anda berada. Yang sudah menonton, terima kasih. Itulah tadi ya ceritanya kenapa Valen juara 2. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.